semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Indonesia Medan. Di sini kami akan melakukan roleplay mengenai konseling kontrasepsi KB. Perkenalkan, saya Putri Dasari sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, saya Gavita Gloria Liana Seringoringo sebagai narator 1. Perkenalkan, saya Sulfasya Fitri Arwan sebagai narator 2. Perkenalkan, saya Silvi Febernia Telongbenua sebagai perawat 1. Perkenalkan, nama saya Sajita Hulu sebagai perawat. Perkenalkan, saya Sajita sebagai istri. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah roleplay mengenai konseling pemberian metode kontrasepsi. Dalam skenario ini, diceritakan sepasang suami istri yang sebelumnya sudah beberapa kali mendengar informasi mengenai program keluarga berencana atau disebut dengan KB, baik dari penyuluhan posyandu, media sosial, televisi maupun cerita dari keluarga dan tetangga. Namun, karena banyaknya informasi mereka terima, justru membuat mereka bingung menentukan metode KB yang paling tepat. Oleh karena itu, mereka memutuskan ke puskesmas untuk berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan agar memperoleh informasi yang benar dan dapat memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan, serta rencana memiliki anak di masa depan. Melalui konseling ini, perawat akan memberikan edukasi mengenai beberapa metode kontrasepsi yang sering digunakan, yaitu ada kontrasepsi IUD atau intrauterine device, KB implan, kondom sebagai metode perintah, serta metode kalender sebagai metode alami. Diharapkan roleplay ini dapat memberikan pemahaman mengenai cara kerja, kelebihan, kekurangan, serta membantu masyarakat memilih metode kontrasepsi yang tepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhannya. Selamat menyaksikan! Lagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya perawat Silvi. Apakah ada yang bisa kami bantu? Baik, Sus, di sini saya dan suami saya ingin memasang padu, tapi kami sedikit bingung tentang metode apa yang paling untuk kami, Sus. Iya, betul Bu. Kami ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan metode kami sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, kami akan menjelaskannya satu persatu agar Bapak Ibu mudah untuk memahami. Yang pertama ada IUD. IUD ini berbentuk seperti huruf T dan kecil. Dia dimasukkan ke dalam rahim supaya tidak terjadinya pembuahan dan kehamilan. Kelebihannya itu efektif 5-10 tahun dan tidak perlu lagi mengingat untuk meminum obat, dan dia akan kembali normal ketika IUD-nya itu dilepas. Kekurangannya itu hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan juga beberapa wanita mengalami perdarahan dan kerampingan. Mereka IUD sakit nggak ya, Sus? Saat pemasangan IUD mungkin sedikit tidak nyaman dan kerampingan, namun itu hanya sebentar saja. Kalau KB implan gimana? Kalau KB implan, dia itu memakai alat kontrasepsi Bapak. Yaitu bentuknya itu kecil dan dia batang seperti warnanya warna putih di batang kecil. Nah, ini diletakkan di bagian bawah kulit di atas lengan. Nah, jadi KB implan ini memiliki hormon yang dimana hormonnya itu untuk mencegah pelepasan sel telur. Nah, dan dia juga dapat mengentalkan cairan serviks supaya tidak bertemu dengan sel telur. Baik Bapak, nah untuk kelebihannya dia itu efektivitasnya itu mencegah kehamilan 3-5 tahun. Untuk kekurangannya, sebagian besar wanita dia itu akan mengalami siklus menstruasi yang tidak baik, di mana pola menstruasinya itu tidak teratur ataupun pola menstruasinya itu lebih dari sedikit. Kalau misalnya kami ingin memasang KB yang tidak menggunakan hormon, tapi pilihannya itu adalah KB kondom itu. Kondom ini tidak mengandung hormon. Kondom ini adalah metode connecting atau bedir. Dia ini bisa mengalami sperma masuk ke dalam rahim sehingga tidak dapat dibuang. Dan kelebihannya itu mudah digunakan, dapat dibeli tanpa resep, dan juga mengurangi infeksi menular seksual.
Kalau metode kalender gimana tuh? Kalau metode KB kalender itu tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, untuk metode KB kalender ini kita hanya bisa menghitung masa usia suburnya, di mana contohnya istri bapak dia datang bulan dan setelah datang bulan itu kan ada masa-masa suburnya. Jadi ketika masa subur, alangkah lebih baiknya bapak dan ibu tidak melakukan hubungan seksual dulu untuk mencegah kehamilan. Jadi Bapak Ibu, ini metode KB kalender ini tidak menggunakan alat ataupun hormon, tetapi sangat diharapkan untuk kedisiplinan supaya masa suburnya itu dapat kita ketahui. Nah, ini sangat cocok untuk wanita yang subur ya, karena kita tahu kapan ketika dia subur, kapan ketika tidak. Sudah kami jadi mengerti tentang beberapa perbedaan permasalahan di dalam Kami akan diskusi terlebih dahulu metode apa yang sesuai dengan pendapat kami. Keputusan yang tepat Bapak Ibu, pilihlah metode kontrasepsi yang cocok untuk kondisi kebutuhan Bapak Ibu, karena itu nyaman dan aman dan Bapak Ibu dapat merencanakan memiliki anak di masa depan. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu bisa bertanya kepada kami ya. Terima kasih Sus. Sama-sama. Dari konseling yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam metode kontrasepsi yang dapat dilakukan dengan cara kerja yang berbeda-beda. IUD adalah alat yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah pembuahan. KB implan adalah alat yang dipasang di bawah kulit lengan dan bekerja menggunakan hormon. Kondom merupakan metode KB perintang yang menghalangi sperma agar tidak masuk ke rahim sekaligus membantu melindungi dari infeksi menular seksual. Sedangkan metode kalender merupakan metode alami yang dilakukan dengan menghitung masa subur dan menghindari hubungan seksual pada waktu tersebut. Setiap metode kontrasepsi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan metode kontrasepsi disesuaikan dengan kondisi kesehatan, kebutuhan, serta melalui konseling dengan tenaga kesehatan. Sekian hasil konseling kontrasepsi KB kami. Semoga teman-teman mengerti. Sekian, terima kasih. Bye!